Tanyakan, kita jawab. Kenapa Rasulullah SAW banyak istri? Tanyakan, kita jawab. Kenapa dia menikahi Aisyah dalam usia dini? Tanya, kita jawab. Jangan kayak begini. Giliran saya tidak ada, Anda nantang saya. Selamat sore, Bang Suma. Ini kayaknya... Sebentar ya Pak Yusuf. Selamat sore. Pak Yusuf ini kayak ini. Kelihatan ini. Selamat subuh Pak Yusuf. Kelihatan ini Pak Yusuf. Murid Kalau saya. Bang Yusuf yang ngomong, kelihatan sekali. Ya sebentar kita lanjut dulu videonya ya. Ya sebentar Bang Andi, minta waktu sebentar. Assalamualaikum. Ya silakan. Ustadz Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ini saya bacakan di live chat saya, ada yang namanya Saudara Alvin S. Adinata. Ajarin saya, ayah Ustadz Zuma, saya mau belajar sama Anda. Ini seorang mualaf. Terus di live chat saya sudah saya kasih linknya untuk ke Zoom di sini. Mudah-mudahan apa bisa naik gitu, mungkin dipanggil, coba Ustadz Zuma panggil, dipersilahkan naik ke Zoom. Ini namanya Alvin S. Adinata, seorang mualaf dia. Oh ya udah, silakan sahabat saya, Bang Alvin, silakan masuk, kita sama-sama belajar. Iya, betul. Nah ini Bang Alvin sudah saya taruh di live chat saya pin ya, itu linknya, link Zoom ini silahkan naik, Bang Alvin S. Adinata, yang notabene seorang mualaf dan di sini mengetik komen, ajarin saya, ayah Ustadz Zuma, saya mau belajar sama Anda. Saya persilahkan untuk naik ke Zoom. Itu saja dulu mungkin, saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Ini Bang Egel ya? Betul. Wes, mantap. Guru saya juga rupanya. Masya Allah. Bukan. Saya dari dulu, cantriknya Ustadz Zuma ini. Ada aja. Ya udah Bang, kita ajak teman kita yang naik. Oke, sambil Bang nunggu Alvin beliau. ya. Bang Alvin S. Adinata silahkan naik ke Zoom, Bang Alvin. Kita tunggu. Oke, lanjut. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum Bang Suma. Ada mau ngomong Bang Juma, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalian semua itu orang-orang yang butuh Allah, orang-orang yang membutuhkan Allah. Masya Tanpa Allah. Allah bukanlah siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa. Itulah kewajiban atau keharusan ciptaan, selalu butuh Allah. Tanpa Allah sirna lebur, bukan menjadi apa-apa. Sedangkan Allah wal ghaniyyul hamid. Allah tidak butuh apa-apa dan tidak membutuhkan apa-apa. Kalau ada Tuhan yang ditentukan tapi butuh napas, itu bukan Allah. Kalau ada Tuhan yang dituhankan, butuh gerung, butuh. Jadi bukan kan itu bukanlah Tuhan. Itulah pengertian fuqara dan ghaniyun. Fakir itu butuh, ghaniyun itu tidak butuh. Dan sifat Allah ghaniyun itu sedetik pun tidak akan lepas. Kapanpun sampai kapanpun Allah tetap ghaniyun, tetap tidak butuh. Andaikan seluruh makhluk itu sirna, tidak ada apa-apa pun Allah. Sementara kalau ciptaan, andaikan Allah tidak ada, ciptaan pun sirna, tidak ada apa-apa. Karena ciptaan selalu tergantung terhadap Sang Pencipta. Sementara Sang Pencipta tidak menggantungkan kepada apapun dan siapapun. Ini pengertian fakir dan pengertian ghaniyun. Kemudian pengertian ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairu.
Inni akhafu alaikum azab yaumin adzim. Pengertianku abudullah, Ya. hambakanlah dirimu kepada Allah, hambakanlah jiwa ragamu, hidup dan matimu kepada Allah. Masya Masya Allah. Allah. Apabila kalian tersinggung dengan ucapan-ucapan lawan, kemudian Anda bereaksi, maka benarkah Anda membela Allah atau membela harga diri Anda? Kalau membela harga diri Anda, maka sadarlah Anda hamba Allah, bukan hamba diri kalian. Silakan. Allahu Akbar. Makasih Pak Ustadz, Masya Allah. Pak Ustadz, kita lanjut video. Merasakan bahwa dia mendapatkan pemberian dari Allah yang membuat dia jadi seperti setara dengan Allah. Setara pun tidak, seperti setara. Dan walaupun dalam rupalah tidak anggap itu S yang kemarin kita bahas itu 2449 itu konkordansinya ya Allah. Yang sama Ustadz Dondi bilang huruf ininya apa? Hebrunya itu K. Yang kita bahas K-ari itu kemarin. Ya sudah ya, kedua tujuhnya, kedua ayat 7-nya Bu. Kedua 7. Katanya saya monyet ini suruh baca 27. Monyet pada bisa baca. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa. Jadi ada roh, lalu dia mengosongkan dirinya sendiri. Gimana ini? Roh ini kemana dia? Seharusnya berpikir ke situ. Seharusnya berpikirnya ke situ. Lalu mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kosong dia. Berarti ada roh manusia. Berarti malah jadi Tuhannya jadi tambah banyak. Ada Allah yang memberikan karunia yang setara dengan Allah, kemuliaan. Lalu dia mengosongkan kemuliaan itu, berarti dia nggak punya apa-apa udah. Nah, ada nyawa manusia yang mengambil rupa hamba, yaitu sebagai anak manusia. 2 ayat 8, Bung Ade. Geser ayat 8. Siap. Ini sangat nggak teologi. Aduh, anak sekolah minggu tahu bilangan 23 19. Aduh, udah hafal mati kau langsung sampai orang bilang sampai masuk dalam darah daging. Anak sekolah minggu aja tahu bahwa Tuhan tidak pernah jadi manusia. Bilangan 23 19 ya kan? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya dia manusia. Sebagai manusia. Keadaan dan dalam keadaan sebagai manusia. Manusia dia udah telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. 29. Ini saya jawab dengan ayatnya Om Lamsen sendiri ya. Saya nggak pakai ayat lain. Dan ini bukan tafsir. Ini bacaan letterlah. Cuy lah, letterlah. Bahasa Belanda. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi ada yang setara dengan Allah, lalu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, setia, taat. Kalau dia Tuhan, dia taat kepada siapa kawan? Om, dia taat kepada siapa? Tuhan menjadi manusia, lalu taat. Berarti Tuhan taat kepada Tuhan kah? Berarti ada... Aduh. Nah di ayat 9 ini udah penutupnya itu. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Setelah mati di kayu salib, katanya, lalu Allah meninggikan dia. Berarti Allah tetap Allah, Yesus tetap manusia. Karena Allah meninggikan dia. Kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu Allah, maka dia meninggikan dirinya sendiri.
nggak perlu dikasih-kasih. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pemberian ini, dia bukan Allah. Yesus diberikan nama di atas segala nama. Ya, nggak ada. Surat Filipi ini ditulis oleh Paulus kepada jemaatnya dia di Filipi tahun 49 di Yunani, dan Filipi ini diambil dari nama Via Egnatia atau Ignatius. Yunani, ini nama kota. Raja Makedonianya namanya Filipus II. Antara 360 sampai 353, 52 sebelum Masehi lah. Surat ini ditulis itu antara tahun 49 atau tahun 50 Masehi. Yesus nggak tahu apa-apa tentang surat ini, Om. Ya, biar jelas, Om. Monyet ini belajar, Om. Monyet ini belajar teologi. Lalu Yesaya 40 ayat 18. Yesaya 40 18. Yesaya. Iya, jangan lama-lama, saya 10 menit aja lah, jangan lama-lama. Kasihan. Nggak, saya mau dengar Ustadz Suma. Yesaya berapa, Ustadz? 40 ayat 18. Yesaya 40 18. 40 ayat 18. Sip. Oke. Ya. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Nggak boleh. Si monyet ini tahu diri, Om. Saya tidak pernah sama-samakan, Om Lamsen. Monyet ini tahu diri.